Nggak di BSD, nggak di Jepang, kerjanya naikin mobil ke bukit. Itu bener-bener terbang mobil. Bung. Makanya di Indonesia aja bro. Lu juga ngapain balapan di luar? Ya Yang kan belum nyari pernah balapan pengalaman. di luar cuma gua ini. Ya nggak apa-apa kan, selalu ada pengorbanan dari semua persaudaraan. Ya, Anak kedua tuh selalu dikorbankan, lu tau meme kan? ya. Cuman ini baru gue utarain sekarang. Dan lu juga pasti baru tahu kan. Thank you ya. Hah? Thank you ya. Bener nggak sih Mas Bimo? Ternyata mantan pacarnya Nikita Willy. Maaf ya, istriku tersayang. Insecure nggak ngeliat pergaulannya se-fuck up? Sekali doang gua, maksudnya sekali doang sih gua takut juga nih kalau misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. di podcast Garasi Drift. Apa nama Episode- podcastnya? Garasi Drift Podcast Garasi belum Drift ada Podcast sampai ya? sekarang namanya. Nah. Cuma ini kita di tempat yang baru sih. Yoi. Bukan di meja yang kata kalian lagi interogasi orang itu. Nggak ada udah- minum ya soalnya. Ya, sekarang juga nggak ada minum nih. Yang ada minum tapi nggak apa-apa. Kita baru aja buka puasa tadi. Habis Iya. puasa Senin Kamis. Gua Alhamdulillah. nggak sih. Ini hari Senin Kamis. Dan kebetulan emang hari ini tamunya sangat spesial. spesial karena kita nggak tahu mengundang siapa lagi. Enggak. Karena emang ini yang pembahasan lumayan menarik menurut gua. Ah, iya. Kita jarang di depan kamera tuh bertiga langsung. Ya, terus plus juga banyak banget yang minta loh kemarin. Iya. Mas Bimo mana? Mas Bimo mana? Mas Bimo. Dan ini dia bintang tamu ya. Mas Bimo. Yang Kakak paling tertua. yang paling religius dari kita bertiga. Oh, Apa? jelas. Ya, alhamdulillah. Amin. Apa kabar Mas Bimo? Alhamdulillah baik. Kita udah jarang banget nih video bareng. Terakhir kayak 2018. Iya, 2018 lah. Iya, Zaman- pernah ya. Zaman-zaman Mas belum balap, Lagi vakum bukan lagi belum vakum. Gue lagi balap. Makanya mobilnya waktu itu warna merah. Kayak gini lah Sponsor mobilnya. utama BSI. Mobil Mas apa? SX kan? SX juga sama kayak gini. balap. Lu Iya, sempat kemarin. pakai Seviro kan? Satu event doang. Satu event yang di Jogja, gue Nah, inget tuh. Itu juga bermasalah banget mobil. Iya tuh mobil. Patah rodanya kan kalau nggak salah ya. Gue beli as roda 5 kali. Jadi zaman-zaman gua ngedrift tuh jarang banget bertiga karena pas Mas ngedrift, Mas Dipo nggak ngedrift. Pas Mas Dipo ngedrift, Mas Bimo-nya juga nggak ngedrift Jujur, gitu. malah kita nggak pernah bertiga sih. Kayaknya ya, turun bertiga pernah. Pernah sekali satu event. Satu event. event Waktu itu show mobil kita tapi. biru. Enggak. Waktu mobil kita biru. Oh, gua nabrak tembok tuh kayak. Nah, di Kemayoran. Oh Nah. iya. Zaman-zaman driftnya belum happening banget sih. Belum tapi. happening banget. Iya. Long before garasi Dan drift ya sih. lo juga masih paling kecil tuh di situ. Ya, dulu saat itu masih paling muda. paling muda. Gue belum nikah. Gue kan vakumnya habis nikah tuh. Sampai punya anak dulu baru gue mulai lagi. Nah, ngomong-ngomong soal anak nih. Nah, Anak lu kayaknya lagi dibentuk banget nih buat jadi pembalap. iya jadi anak L. gue kan si L. L. Si L ya kan seumuran sama Langit juga. Sekarang lagi dibentuk go-kart nih, dari go-kart dulu. Tapi fun fact-nya kan ntar kita lagi bikinin E36, mobil E36. Udah lihat tuh mobilnya kemarin. Udah lihat kan lo mobilnya E36. Nanti yang ngajarin, dulu kan gue ngajarin Ziko nih, ya kan? Ngajarin lu berdua ya, gue Iya. Nah. Adalah ilmu lu yang Hah? kita serap Ya. dari sekarang. Ya, yang pertama gue ajarin donat tuh Gua. Hah? Yang lu pertama ngajarin gua donat, lu. Yang gua tabrak lu. Iya, gue ditabrak. Nah, Itu zaman gua masih bocah tuh berarti. nah, abis itu Ziko juga gue ajarin bikin donat pakai mobil gua tuh. Tuh kita ganjel berapa bantal tuh. Itu kita nggak izin orang tua dulu tuh. Nggak izin gua. Langsung aja sikat tuh. Sikat Nah, aja. Kita jadiin ya kan? kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Ya, ternyata bisa. Nah, si L baru umur 6 tahun. Nanti gue pengen minta yang ngajarin pertama kalinya malah omnya. Yang mana nih? Ada dua om ya? Ya lo sih. Gua. Karena Paling jago. apa? Bukan paling jago sih. Paling Mas. hoki aja sih. Apa? Ya, bisa jadi hoki. Paling hoki aja. Bukan paling jago, cuman gue waktu ngajarin Dipo tuh gue nggak, dia karena udah ada basicnya lebih basic dibanding lu sih. Lu dulu masih nol banget waktu gue ajarin. Jadi nanti pertama kali drifting pas mobilnya udah jadi,
Gue yang ngajarin. Iya, lo yang ngajarin. Tapi kalau boleh ngomong, kan si L juga sebenarnya udah ada basicnya dong. Udah. Kan latihan go-kart terus dan kan. ternyata kan dia main simulator drifting ya. Banyak yang bilang kan nanti ngancurin go-kartnya, ngancurin touring, ngancurin drifting tuh ngancurin apa balap-balapan lain kan. Tapi gue ngeliat Kalle Rovanpera Jago-jago. jago Rovanpera aja, iya. ya kan nggak terganggu gitu untuk itu. Ternyata pas gue lihat CL di track, dia malah lebih karena dia udah biasa ngonter setir yang banyak. Go-kart kan cuma 1:1, ya kan. Nah, pas sekarang dia di go-kart itu dia ngonter benar-benar ditahan doang udah. Cap, ya kan. Refleksnya udah cepet banget. Apalagi pas lagi hujan udah kelihatan banget ya. Pas hujan yang lain melintir, dia masih bisa. Jadi kan ada yang ngedrift di simulator, counter setirnya bagus walaupun iya. kan kalau go-kart dikit doang ya. Nah, go-kart dikit doang, sama dia ditahan gitu. Emang umur berapa sih L sekarang? 6 tahun. 6 tahun. Nah, Satu sebetulnya SD. di IMI itu 7 tahun baru boleh ikut balap. Insya Allah tapi Juni ini L 7 tahun. enggak dong. enggak L Bukannya Desember enggak Juni ini L ikut balap insya Allah. Balap go-kart. Balap go-kart Oh. di kelasnya namanya entry level. Oke, kalau itu masih kayak kelas beginnernya lah ya. Kelas paling beginner. Nah, dari kemarin tuh L tuh pakai mesinnya namanya Kommer. Kalau itu Kommer tuh mesin susah banget dibawanya, pelan banget. Jadi top speednya sih lumayan. Kemarin top speed tuh bisa 80. Di Sentul bisa 80. Nah, Cong lo 80 tuh. tapi kalau buat balapnya nanti namanya pakai mini rock. Nah, ntar Rabu besok nih dites pakai mini rock dan chassis baru karena time-nya udah masuk. Jadi dilihatnya sekarang umurnya 6 tahun tapi time-nya udah bisa. Ya bisa ikut balap. Insya Allah Juni balapan. Makanya tergantung prestasinya dia lah ya. Tergantung prestasi Tapi L dia. kenceng lah. Apa? L kenceng. Kencang. Bawanya kenceng, mainnya udah disentul. Gue akuin sih kencang banget. Kencang tuh bocil kencang banget. Jadi kayak gue sebagai guru nanti kayaknya ngajarin L nggak perlu effort banyak, mungkin Nggak hanya, perlu effort banyak sih. transfer knowledge-nya aja mungkin. Transfer knowledge-nya aja. Cuman ya kembalikan dia kan ya tapi kan dari simulator dia udah bisa tuh di apa? Counter steer di simulator. Nah, tinggal ini aja, tinggal lu ajarin. Nah, Ya, gampang lah kopling gas rem gitu. Tuh ya kan nanti mobil CE36 itu ini kan karena kita podcast jadi kita nggak bisa ngasih lihat fotonya kan. Iya, bisa nggak tapi mungkin ada orang yang dengerin doang tanpa ngeliat. Ah. Jadi kita harus jelasin nih biar orang ada gambaran gimana ceritanya L yang umurnya 6 tahun bawa mobil E36. Jadi apain gitu mobilnya? Gini, jadi gua bikin tuh mobilnya itu se-safety mungkin. Jadi pas gua tanya IMI dulu kan, anak gua umur 6 tahun boleh nggak ikutan drifting nih? Oh boleh, cuman ternyata di kelas New Gen itu kan sebetulnya belum boleh pakai nggak perlu pakai roll bar kan. Cuman si L diperlukan pakai roll bar. Ya, karena hanya itu faktor aja. Safety-nya yang penting. Faktor safety dan ya persetujuan orang tua aja. Ya, itu kan sama dari kayak segi dulu safety. lu pakai persetujuan orang tua juga kan. Benar. Ya kalau kita belum punya SIM, intinya kita harus punya persetujuan surat orang persetujuan orang tua kalau mau dapetin KIS. Nah, kartu izin start. Nah, untuk latihan ya, nanti mobil ini gue bikin joknya itu udah custom memang khusus buat dia. Emang custom ukurannya si L. Pedalnya semua udah custom ukurannya si L. Tapi di samping kiri itu ada gas, rem, sama kopling juga. Oh, jadi kayak mobil latihan. Kayak mobil latihan. Jadi ntar lu ngelatihnya lebih gampang dong. Dari kiri. Daripada gue kemarin, gue dulu ngelatih lu, gue meganginnya cut off, lu nyasar ya gue cut off. Tapi kasihan Bilal ya nanti kayak. Apa? Mindahin ya? Mindahin mobilnya. Nah, mindahinnya jadinya nanti yang nyetir dari kiri. Oh, jadi setir kiri tapi jadi gini. Pedalnya di kiri, setirnya di kanan. Iya. Karena yang bisa duduk di situ ya cuman L doang sama Langit. Ya nanti Langit mungkin bisa coba-coba juga, boleh lah. Kemarin gue lihat loh mobilnya. Kebetulan gue mampir ke bengkelnya. Nah, cuman nih gue lagi masih develop ya. Antara jadi gue kan ngikutin orang luar juga yang bocil segede L juga. Si Melodi Bukan, Zain. Zain. Orang Turki. Orang Turki. Nah, sekarang ini kita buat itu gas
pedal si koplingnya itu sama pedal remnya nginjek dia. Biar lebih kuat ya. Nginjek ke bawah. Nah itu gue sebetulnya nggak kepengen kayak gitu. Gue jadi masih ragu nih. Masih. Kan kalau nginjek agak susah kayaknya. Mestinya dorong Lebih ya. enteng. Sebetulnya lebih enteng. Kalau dorong lebih berat. Nah, gitu gue pengennya berubah jadi dorong kayak jadi mobil lebih beneran dorong aja. kayak mobil beneran. Biar muscle Jadi, memory itu benar-benar sesuai iya, kayak muscle mobil beneran. memory kayak gitu. Cuman kan sekarang dia udah latihan go-kart setiap minggu 2 kali. Ya pasti kuat lah. Ya kan. Di go-kart tuh keras juga kan, bener-bener nggak ada ini sama sekali. Semoga nanti L bisa jadi the next James Dean. Dia James Dean tapi benderanya bukan hijau Nggak, putih oranye. The next Peter Vicek. Karena Peter beneran Vicek. Gua- mirip. Polandia ya. gue the next minimal tuh jadi gini, gue mau jelasin dikit lagi sih sebetulnya. Di go-kart itu, bukan di go-kart sebetulnya kita tuh Motorsport. di motorsport kita tuh masih nggak, yang kita tahu cuman Mas Rifat, Sen Glael. Sedangkan di timnya L itu, gue sebutin tim boleh gak sih? Ya, Boleh dong, aja. cerita aja. Tim HDM ini, Tim go-kartnya tim si L. go-kartnya L. Tim HDM itu apa? Hari Dharma Manopo. Itu timnya L. Itu L paling kecil. Dia emang kelasnya emang kosong, slot untuk si L emang kosong di situ. Jadi dimasukin L di situ dan dites dulu. Itu nggak sembarangan. Jadi untuk masuk tim nggak sembarangan. Lu punya duit, kalau punya duit ya bisa sebetulnya. Cuman kalau L nggak pakai duit, pakai skill, dites bener-bener. Ini anak kompeten atau enggak gitu. Dan dikasih mesin pelan dulu, gimana caranya bawanya, dilihat dulu, ya kan. Nah, sebetulnya itu yang punya tim itu ada satu orang Indonesia, anaknya itu sekarang semua pindah ke Itali. Buat go-kart. Itu namanya Oliver Sini yang sekarang dia Orang Indonesia kan? Orang Indonesia pindah ke Itali, benar-benar pindah ke Itali untuk dia emang tujuannya F1. Oke. Jadi emang udah dedicated banget dari kecil Dilatih. tujuannya F1. Tapi emang kalau mau ngebangun atlet Mas aja dari tuh kecil. harus ini ya, ini bukan pembalap ya, ini atlet dulu deh. Itu dari kecil kan dilatih. Tuh. Pasti ada jenjangnya lah. Iya. Nah, pembalap kalau udah sekelas F1 juga pasti kan Tapi di Itali Ya, itu sekarang paling ramai, Dit. Iya, gue tahu sih. Itali tuh Di Itali itu paling ramai. Walaupun di F1 kebanyakan orang Inggris ya. Yang orang Itali siapa mendominasi. F1? Franco. Cuman Kimi doang sekarang. Kimi Kimi Antonelli. Antonelli. Kimi Antonelli kan ya Itali kan. Cuman di go-kart di Itali itu maju banget dan chassis-chassisnya go-kart itu banyakan dari Itali. Dari Itali. Nah, itu katanya tuh di kota yang ditinggalin sama Oliver Sini nih, kalau lagi balapan go-kart sekolahnya kosong. Jadi semuanya Semuanya balapan. Itu dari Gokil. seluruh dunia, dari Kanada, dari Amerika, dari Timur Tengah, dari semua ngumpul di satu kota itu cuma Oke. buat balapan. Nah nanti L berarti tujuannya ke situ juga. Nah, L ntar tujuannya ke situ juga. Nanti L dilihat di perkembangan di Indonesia. Nanti tahun depan insya Allah mau diberangkatin ke Italia. Amin. Keren. Bantu doanya guys. Semoga Bantu L doanya. bisa mengibarkan bendera Indonesia Iya, di podium mengibarkan. di Italia dulu mungkin. Jadi maksudnya habis itu di Silverstone. Ya, maksudnya sebetulnya banyak loh orang-orang Indonesia yang bukan Sen Glael doang dan Mas Rifat doang atau elu ya yang udah ngibarin bendera Indonesia di kancah dunia tapi nggak terekspos aja. Ya, Bang. Kayak Oliver ini. Nah, kayak Oliver ini. Nah, Oliver sini ini lagi benar-benar dedikasinya benar-benar sampai pindah loh. Sampai pindah ke Italia loh. Ya itu balik lagi. Namanya motorsport pasti butuh modal yang kuat juga kan. Oh, Kadang ya. biaya hidup di Italia sama kita harus punya tempat tinggal Ya, di sana. gitu, punya rumah Itu di harus sana. Lu jor-joran harus jadi banget. residen sana juga. Iya, iya. Ya Semoga kan? bisa. Semoga L bisa jadi kebanggaan Indonesia ntar. Amin. Cuman jadi lu pernah gak sih ngerasain momen lu mau balap nih? Pertama kali lu balap deh. Lu pertama kali lu mau balap, malamnya nggak bisa tidur.
Ya pasti. Nggak Hah? pertama kali ya. Setiap Sampai mau balapan sekarang juga. gue juga mau malam-malam sampai sekarang mau balap Masih lu? besok Masih? gue masih bukan yang nggak bisa tidur ya. Malam tuh pasti Excited kan? excited kepikiran Kan kayak, kepikiran excited kan? Nah, lebih karena deg-degan juga sih. Apa? Deg-degan. Takut. Nah, ya, yang anehnya gue kemarin itu tes nyari time untuk jadi dengan mesin pelan ini L harus dapet time sekian baru bisa ganti mesin dan ikut balap. Malamnya gue kebangun bisa tidur. gak bisa tidur, yang gue yang excited. Anaknya mah tidur nyenyak, gue yang nggak bisa tidur nyenyak. Yeah. Besok gimana anak gue nih, bisa nggak ya? Tembusnya, dan kalau dibilang ya jauh dari ekspektasi banget. Alhamdulillah. Nah, jadi ya alhamdulillah banget lah. Gue punya anak yang ternyata punya talenta. Nah, berarti turun dari bapaknya juga bisa jadi nih. Yeah. Sebenarnya banyak yang nanyain Mas di komen podcast episode 1 kita. Kan tadi kita bahas L masa depannya di dunia balapan ya. Nah, Mas Bimo-nya sendiri di balapan drifting kenapa vakum sih? Nah, jadi gue jelasin sekarang kan banyak yang nanya kenapa sih gue agak vakum lama? Karena ada faktor kesehatan yang emang harus gue istirahat dulu. Emang nggak parah sih, cuman disarankan istirahat. Nah, tapi insya Allah tahun ini gue udah membaik dan insya Allah ya tahun ini gue bakal turun lagi. Ya, doain aja. Ya, gue juga harus nyiapin mobil juga. Oh iya. Exchange itu kan harus gue. Dia belum pakai quick change. Apa? Iya, masih pakai R200 Tapi lu udah pakai straight kan? Iya. Gimana dong? Nah, HP lu berapa? HP mobil gue berapa? Enggak, kita nggak ada apa-apa yang mobil di pos sekarang. Mobil di pos sekarang yang over spec OP, sih. yang OP. Tapi mobil gue berat. Apa? Mobil gue berat. Tapi emang JZ lu perlu di-tune lagi sih sebenarnya. Iya, cuman ya gue lihat perkembangan drift. Gue nggak pernah absen untuk nonton drift loh, walaupun di rumah ya. Live stream aja. Live stream tetap gue ikutin, gue pantau terus. Gue punya pertanyaan. Kan dulu mobil lu bentuknya kayak RC di depan kita ini. Rocket Bunny, Rocket facelift Bunny, S15. Facelift S15, ya kan. Sekarang kan udah berubah banget dan nggak pernah kita bahas di video garasi drift nih kalau nggak salah. Iya, karena mobilnya pun juga belum siap sampai sekarang sih. Iya. Udah jadi bodinya doang. Iya, Lu apain aja sih selama ini? Cuman ganti body doang. Gue ganti jadi origin labo tapi depannya S15. Oke. Jadi tetap strawberry face. Strawberry face tapi Body kitnya udah lebih kayak cuma satu-satunya kali ya. Bisa jadi sih di Gue Jepang sih jarang. inget sih lu beli di Toshi kan kalau Beli nggak di salah. Toshi gua. Depannya itu. Alpha Project Imports. Udah pokoknya pindah-pindah deh. Ya. Setengah-setengah deh. Setengah. Depannya S15, belakang SX. Gue belinya gitu emang. Terus ternyata emang klop kok langsung. Klop ya? Klop langsung. Ya soalnya udah di-convert juga mobil lu. Berarti kan so far depannya. Iya, mesin iya. masih sama. Mesin masih sama. JZ. Ya pengennya sih gue bangun kayak Dipo di engine plus ya kan. Cuman ya aduh. Mending Ya, buat biaya bisa. L ke Italia aja kalau gitu. Ya, jadi gue sih sebetulnya ya dilema juga karena L mau balap, gua harus balap juga. Cuman Cuman mungkin L, konklusinya skala prioritasnya udah beda aja kali. Kalau ya. nggak gini, kapan-kapan lu bawa mobil gua. ya boleh. Kalau enggak ya itu bisa nggak sih dipakai Drifting. Drifting Bisa. Itu K24-nya horsepower-nya lebih gede daripada mobil gue ya. gue jajan lu kemarin terakhir dyno. Nah iya sih ya. Gue selalu ngeliat perkembangan sekarang gila nempel-nempelnya udah pada jago-jago banget ya kan. Apalagi bocah-bocah yang dari simulator tuh. Iya. Wah, mereka justru malah sekarang menjadi salah satu yang paling berat, paling kuat untuk dilawan. Iya. Iya. Ya Jadi- kayak KRL susah juga tuh kalau misal udah masuk Pro One lumayan tuh berat juga. Cuman ya gue sih balik lagi ke mental sih. Balik lagi ke mental. Dan gue sih mau cerita aja ya. Orang banyak ngebandingin. Gue tuh sering nyenengin diri gue sendiri karena karena gue lagi nggak bisa balap gitu kan. Baca-baca di TikTok, komen-komen ya kan. Banyak yang masukin. Lawan sepadannya Amandio, Drift King Indonesia.
cuman Bimo gitu kan. Gue bangga juga sih sebetulnya. GR. Apa? Tapi emang dulu zaman 2018 yang paling sering masuk final Bimo dan Mas Dio. Nah, ya itu Dan emang fight-nya tuh dulu lu bener-bener lu dogfight. sikat Gue sikat abis. Nah, gue kalau latihan tuh benar-benar all out. Malah gue bukan all outnya bukan di hari H. Gue tahu di hari H gue harus baca situasi. Jadi gue all out pas latihan deh. Jadi kalau teknik gue untuk drifting, gue pas all out itu dulu masih ada Pak Markoyo tuh. Itu Pak Markoyo sering benerin bumper gue setiap run tuh pasti benerin bumper gue karena gue pasti nyundul mobil orang. Setiap tandem gue pasti nyenderin mobil orang, ya kan, entah lagi lurusan gue udah sundul. Kemarin pas latihan di Jepang aja tahun lalu kan kita sempet latihan bareng kan bertiga di Mobile Circuit. Dipakai rame-rame. Mas saya di yang tempat inisiat gue. Iya, yang wall tap dia doang. Semuanya kagak ada yang wall tap dia doang. Tapi nggak ada yang sampai naikin mobil ke gunung kan? Mobil itu sebetulnya wall tap gara-gara orang Jepangnya ada yang ngeremehin gue gitu di situ. Ngeremehinnya gue bilang kan itu rem tangannya emang nggak pakem kan? Emang nggak pakem kan? Terus dia bilangnya lu bawanya kurang agresif. Ya udah gue gak agresifin, gue tabrakin tembok aja sekalian, gue senderin tuh mobil ya kan. Ya tapi apa-apa lah. Kemarin tuh berarti udah berapa lama ya Mas? Kan vakum dari 2018, kita ngedive di Jepang 2024, mungkin 5 tahun lebih lah ya. 5 tahun 6 tahun nggak hilang ya ini? Nggak hilang. Masa memori nggak hilang. Nah, karena masa memori nggak hilang, dan gue malah mungkin kalau gue ikut drifting lagi sekarang, gue lebih menggila kali ya. Karena udah terpendam. Udah terpendam banget ini gue. Nah, sekarang berarti apa lagi yang ditunggu sih? Apa? Mobilnya kah? Apa dari Masnya sendiri masih mempersiapkan? Ya, dari diri gue lagi mempersiapkan, sama mobilnya gue siapin. Mungkin kalau ke Mijen udah terlalu singkat ya waktunya. Jadi mungkin seri 3 atau seri 4. Jogja. Jadi itu atau ke Jurnas. 3 seri tuh. Katanya ya, di Sentul. Maksudnya daripada kita coba keluar kota dulu kan mobil lu baru jadi nih. Oh iya bisa juga, nggak apa-apa. Atau di 1GP sekalian, di 1GP kan Oktober di BSD. Ya boleh. Ya pokoknya ya kalau enggak gue tes mobil lu dulu atau enakan mana mobil gua sama mobil lu. Kalau nggak tahu. Sekarang sih zaman sekarang mobil udah enak semua, mobil garasi drift. Ya, kan, makanya gue juga belum nyoba kan. Dan dari dulu kan gue ibaratnya mobil gue paling nggak enak loh. Iya sih, di garasi drift lu jujur li, yang bisa bawa mobil gue kayak cuman gue doang. Tapi bukan gak enak sih, cuman mungkin bahasa lebih tepatnya adalah belum update. Iya nggak update, gue kakinya belum yang dulu masih beloknya kan. patah. Apa? Driftworks sampai sekarang masih Driftworks kan? Enggak, udah kan ganti pakai knuckle-nya Naoki. D-Max Naoki. Sama iya, D-Max. terakhir sama Toshi. Nah, itu udah lumayan enakan sih. Udah lumayan enakan. Gue belum pernah bawa sih semenjak itu. Ya gue juga belum pernah bawa, cuman kayak gue nggak mengarah ke situ sih, lebih ke arah ke Jepang gue daripada gue harus beli Wise Vibe dan segala macamnya. Cuman yang gue pikirin sih kayak quick change yang sekarang penting sih. Quick change tuh nggak menambah performa sebenarnya. Tapi ya sangat mempermudah. Untuk mempermudah kalau ganti-ganti track kan. Tapi gue kurang setuju sih. Tadi tuh bukan tadi ya, minggu lalu gue sempat ada kepikiran karena besok di Mijen kayak pakai quick change enak nih. Enak karena kita bisa trial and error dengan cepet kan. Kayak pakai rasio gear 41 ternyata kurang pendek, tinggal ganti ke 43 gitu kan. Cuman karena kita udah punya datanya, kita kan udah 2-3 kali balapan di Mijen kan. Gue udah tahu performa BRZ di Mijen tuh cocoknya pakai rasio gear berapa. Lo tinggal ganti aja. Tinggal ganti aja dari sekarang nih. Ini udah diganti, yang tadinya 41 kita ganti ke 37 biar gigi 2-nya lebih panjang lagi. Jadi kalau di Indonesia kan tracknya nggak sevariatif itu ya. Track kecil misalnya kayak di J99, kayak di Sentul itu rasio 41 ya cukup. Track gede tuh cuman Mijen aja. Ya kan? Sama Mandalika. Ya. Jadi kalau kita udah tahu mau balapannya di mana, kita tahu kira-kira ukuran tracknya berapa, sebenarnya investasi di quick change mahal, itu bisa digantikan dengan investasi data yang kita punya. Iya, emang bisa, cuma nggak mudah aja. Iya benar, nggak keren aja. Tapi jangan salah loh guys, ini mungkin banyak belum tahu ya. Jadi kalau di mobilnya Dipo,
quick change kan yang benar-benar lock kan. Full spool. Full spool berarti Beda apa kayak sih? Sama kayak las. ya. Oh enak dong. Gue paling lebih suka las daripada LSD loh. Nah jangan salah. BRZ kok LSD. Hah? LSD yang dipakai sama Yokoi. Jadi kebetulan pas gua riset mobil ini kan, Hah? pas kita di Toyota Salon waktu itu tuh Mas, Hah? ngeliatin semua mobil-mobil di sana kan, kayak ya emang ada yang pakai quick change, tapi rata-rata yang LSD, yang apa sih istilahnya Visco. Pokoknya kalau si Jepang emang sukanya pakai LSD. Heeh. Mau quick change-nya mereka juga pilih LSD setahu gue. Iya. Cuma Nah. kalau Amerika pilihnya full spool. Wah, gitu. Beda-beda sih. Beda-beda. Ada alasannya juga kenapa? Karena kalau Yokoi dia bilang Dia biar full spool. enggak, dia pakai LSD kayak gua sama ATS mereknya. Enggak ini ya, enggak quick change bahkan. Enggak quick change bahkan sama R200. Gardan yang biasa kita pakai itu loh. Si Yokoi di 1GP dengan Gue belum 1000 R200 HP. sih. Oh, belum ya? Belum update juga. Apa lo R200 buat 5? Hah? Bautnya Buat doang lima. beda. Orang Oh kemarin, lo yang ganti Gua yang kan? gantiin. Bukan gua. Orang- Sebelumnya gua belum. kemarin kan patah si drift pick. Gue ngambilnya dari mobil lu. Iya. Tapi sebelum gua terakhir gua pakai belum R200. Gue gantiin pas kapan ya Toshi mau main apa ya? Gue udah Iya, mikir pokoknya patah nih asal rodanya kalau nggak R200 dia Ya, yang bawa. soalnya gua dulu pakai Seviro masih. Ya ya. Enggak udah Nah, R200. pokoknya dengan LSD ATS ini yang sama kayak dipakai Yokoi, gue ngedrive kayak nyaman banget Mas. Switchingnya bisa cepet. Terus juga ketika kita lepas gas nih, mobil masih ngedrive dengan anteng. Jadi kayak walaupun kita ngerasa kayak udah straighten apa, pas lihat dari video, mobilnya masih lanjut ngedrive loh. Padahal kita udah kayak struggle udah apa. Tapi dengan LSD itu justru bikin mobilnya lebih Tapi lu mudah cepet dibawa. ya adaptasi BRZ. mobil BRZ kan steeringnya lebih Lebih pendek. pendek. Nah, steering pendek apa enggak tuh sebenarnya bukan karena BRZ-nya sih. Karena rack steernya depan, Pakai punya BMW. pakai punya Rasionya BMW. beda. Jadi kan BMW itu segitu. Enggak, ini kan BMW. Kalau Y-Swap itu kan pilihannya kita pakai rack steer E90 ya. S90 atau enggak Lexus. Nah, Itu Y-Swap yang paling baru. Nah, Kalau kita- Y-Swap lama kayak yang di mobilnya Dipo, Silvia. ya, yang di Muternya sama kayak 8. Silvia, 1,5 Putarannya sama. putaran. Tapi kalau gua ngerasa di Crosster kan kaki-kaki gua kopian dari punya Zico persis. Gua nggak ngerasa Nggak setirnya sebegitu beda sih. nggak peka, maksudnya nggak begitu kerasa kan. Nggak begitu kerasa untuk rasio putarnya ya. Karena mungkin kita udah instingnya muterin setir sebanyak apapun bukan dari Iya tangan sih, kita, tapi iya. dari mobilnya geraknya seperti apa Gerakan. gitu kan. Tapi enak sih, ntar Mas harus cobain biar sih kok. Waktu itu Ya, gua nyobain nyobain. pas masih Gue standar nyobain kan. masih standar banget tuh. Bikin Sekarang- donat sama 8 doang. Itu mobil paling nyaman buat dipakai ngedrift. Ya. Karena emang suspensinya mantap. Gue sempat mesin pakai oke. di Surabaya waktu itu kan. Heeh. Walaupun truknya kecil cuma angka 8. Angka 8-nya nggak kecil sih, angka 8 agak gede. Iya. Tapi emang bener, itu mobil nggak usah terlalu, misal kita lepas gas lama aja dia ngedrive-nya lama gitu. Iya. Itu perbedaannya tuh. Jadi mungkin kombinasi antara setup LSD, Y-Swap, JZ yang secukupnya itu dengan body yang enteng bikin mobilnya jadi kayak Iya. easy to drift lah. Iya. Walaupun not too easy to chase. Jadi kayak mobil gua masih banyak dibilang kurang laju iya. Iya. Tapi masih Karena harus- lo sering spin outnya terlalu banyak kalau Iya. gue lihat. Yang gue bingung Dani spinnya juga banyak loh. Dani Verdito tapi Iya, Seviro iya. kenceng-kenceng aja. Nah, apa kurang enteng ya? Enggak, gue juga nggak Ya tahu makanya ya. kan. Mungkin setup suspensi kita emang harus Iya. masih banyak belajar sih. Belajar sama mungkin tekanan angin. Enggak, gue Iya. tahu apa. Final gear. Ini bisa jadi. Nah, jadi Iya. fungsinya Y-Swap, fungsinya quick Quick change itu change. lagi. Kita dengan final gear yang berbeda sedikit itu akan mempengaruhi laju mobil kita. Ya. Karena kadang kalau udah limiter aja nih, udah maksimum speed Ya RPM-nya udah sih. segitu aja gitu. Udah segitu aja, mobil nggak akan nambah kencang. Tapi kalau lu Putaran lebih banyak. masih ngegasnya masih main-main nih, karena kalau lu Iya. limiter lu bakal nabrak, itu berarti itu mobil lagi kenceng-kencengnya. Ya, benar. Ya. Itu Iya. gue tahu dari salah satu videonya James Dean sih. Ya, jadi sebenarnya ada quick change ada benefitnya. Ya, ada benefitnya. Tapi Cuma harus punya banyak juga. ya ini alasan gua karena harganya nggak masuk akal anjir.
Masuk akal loh, masih lah dibanding beli Enggak, sequential. dulu Mas beli tahun lalu, sekarang dolar naik kan. Oh iya betul sih. Makin mahal lagi. Emang kan tapi lu nggak pakai dolar beli ya? Gue pakai yuan. Yuannya sih gitu-gitu aja. Gue pakai yuan. Karena quick exchange Cina. Tapi kuat kan? Kuat kok, kuat. Cuman beda baut doang kan lebih banyak. Iya kan? Gak quick banget change-nya. Ya, iya. Lagi pula nggak butuh Bilal. Iya. Harus cepet banget kan emang Nggak F1. salah. Ya. Dan berarti Mas kalau mau comeback tetap pakai SX itu lagi, SX Legend itu. Iya dong. Itu kayak udah nyatu banget. Itu mobil udah keluar negeri bareng gua ya kan. Jadi gini, gua mau ceritain lagi. Sebetulnya gua mulai drifting. Gua tuh jatuhnya sih egois tadinya kan. Awalnya tuh egois. Kita tuh pertama kali drift tuh beli Seviro. Ingat nggak? Ingat banget, Seviro. Yang masuk ke jurang. Gua Ke yang jurang. Wah, ke jurang mah mati ntar. Apa sih? Naik Oh, ke atas. naik ke atas gundukan. Gundukan. Nah, gak bisa turun loh itu mobil. turun loh mobil. Jadi di pol latihan terus Enggak, gua baru sekali latihan. Abis itu gantian. Dia nyusruk. Udah, hari itu jadi gagal latihan. Jadi ya emang dari dulu gue hobinya nabrakin mobil. Nggak, itu gue ini klarifikasi dulu nih. Itu kan kita U-turn kan. Jadi tuh Iya. dulu kita bayar satpam Iya. buat masuk ke Perumahan yang belum jadi. Bahkan Itu ada belum ada karmanya rumahnya. mungkin di situ. Di BSD tuh. Belum ada rumahnya. Belum dia. ada rumahnya, tapi Cuman ada jalannya jalannya. ada 2 track, ada 2 belokan yang bisa dipakai drifting nih. Sebenarnya seru banget ya dulu ya Iya, benar. kalau kita Tapi tuh alang-alangnya tinggi banget. Lu gak kelihatan. Iya. Gak kelihatan belokan sebetulnya. Kalau tiba-tiba ada orang nyebrang, Iya, ketabrak tuh kita lagi drifting. Nah, gua itu baru banget belajar drifting itu latihan kedua gua deh kayaknya ya. Sebelum Enggak lah. Latihan pertama lu itu. pertama gua malah ya. Pertama, lu di simulator Oh, terus. iya. Dan simulator dulu itu Nggak realistis. bukan nggak realistis, lebih susah dong Iya. dari sekarang. Gran Turismo soalnya Pak, Apa? mainnya, game-nya Kita main pakai Gran Turismo, coba. sensitif banget. Itu coba Gran anak Turismo 5. anak apa? Simulator. Cobain Gran Turismo 5 PS3 Pakai pakai Logitech. G25 ya. Itu kalau bisa nggak ada handbrake loh. Iya, nggak ada handbrake. Kalau mau ada handbrake pencet di sini. Iya, Ya tapi kan dulu. muter. Kadang suka bingung juga. Iya, Mana nih kamu muter di motor? mana nih? Itu Nah. itu Nah, ngerti pakai banget loh. mobilnya intinya nyusruk. Enggak, ini pokoknya kan muter nih ya. Narik handbrake, terus counter steer. Counter steer kan udah otomatis tuh. Udah bagus gua ngeliat juga. Weh, masuk nih. Gue dalam hati, wah gini doang mah, gampang. Nah, itu tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Lepas Udah gas. selesai kan lurusan nih. Lurusan. Kagak dibalikin lagi sama dia. Gue ngelurusin setir kan, seret. Gak tau setirnya masih ke kiri nih, gue gas lagi, mobil ke sini. Jadi putaran setirnya belum Belum ibaratnya lu selesai. parkir miring tuh. Masih ada satu lagi. Masih ada putaran. satu putaran lagi. Alhasil naik ke bukit. gunung. Ada Bukan. fotonya enggak? Tapi Ntar emang tunjukin fotonya. Gak dong. ada. Enggak gua di susah BSD, enggak di nyarinya. Jepang kerjanya naikin mobil ke bukit. Itu ya. bener-bener terbang mobilnya. Bung. Das. Nah temen gue Bintang, itu bawa Terrano, Nissan Terrano. Iya. Mau naik ke gunung itu aja Nggak bisa. Nggak bisa. Itu saya kira udah di atas. Yes, nah gua di situ belajar sama Dipo pakai Seviro itu RB20 DET standar ya enggak. Belum ada roll bar ya kan. Dan dulu kan emang regulasinya belum seketat sekarang ya kan. Event pertama gua akhirnya itu mobil agak jogrok agak lama ya Dip ya. Terus tiba-tiba gua dulu kan gue suka Evo banget, gue anaknya Evo banget nih, ya kan. Terus gini-gini aja gue main Evo ya. Boleh nggak sih gue jelasin gue dulu main Evo bandelnya kayak apa? Ya jelasin aja. Ini nggak apa-apa. Nggak Gak apa-apa ya? Ya bandelnya pun juga kan nggak kayak sampai Fast and Furious sampai maling bank gitu kan. Iya enggak. Cuman gue dulu tuh Ngebegal aja, ngebegal truk kan. dulu tuh Sudirman itu kan ini ada jalur lambat, ada jalur cepat. Nah, gue main tuh, gue nongkrongnya tetap di Asaf tuh dulu, ya kan, sama anak-anak Evo tuh di Asaf. Gue, Dio, Aman Dio, ya. Berarti Dio ikut bandel-bandelan ini juga kan? Iya.
Yo, lo inget-inget lo. Sama-sama Evo dulu kan. Itu kita nggak start di itu, malah nggak start di Asaf. Kita start dari bundaran. Dari bundaran Patung tuh ke bundaran HI. Mobil gue paling pelan sih. Tapi gue lari 240. Gue gak ngerti itu. Ini disclaimer ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru ya. ya. Mau niru juga susah bro. Enggak, makin gampang, nggak ada jalur lambat. Tapi ada motor sekarang. Ada motor dan bumping ya sih. Karena ada proyek MRT tuh Sudirman berubah deh pokoknya. Dan gue setiap hari Jumat malam, itu setiap Jumat malam. Setiap Jumat malam gue ganti velg dulu, ganti velg standar. Karena pasti velg gue bopeng-bopeng kena ini, kena trotoar kiri, kena ini kanan, apa namanya? Busway kanan kan ada itu busway kan, ya kan? Ya kalau kebalik sih nggak tahu gue ya, bisa innalillahi juga. Cuman dulu sih nggak ada takut-takutnya. Cuman gue lari 240, depan gue tuh masih banyak mobil juga, ada beberapa termasuk Dio. Masih nyempel. Oh, maksudnya lu pasti paling belakang. Masih di belakang gue, karena mobil gue speknya standar. Gue cuman so far kayak Fast and Furious berarti ya. Iya. Apa? Jalanan umum, Jalanan umum. balap-balapan. Nah itu pas putaran tuh wah, lu kan ngedrift kan? Kalau kita nggak ngedrift, cuman muter harus kenceng, balik lagi tuh wah, itu yang spion yang gue hancurin tuh udah banyak kali ya. Spion orang maksudnya, bukan Gila. spion, bukan spion gue. Kalau spion gue mah nggak kenapa-napa. Spion orang tuh gue pecahin kayak banyak tuh. Gara-gara gue udah mepet banget. Gimana udah ya udahlah. Dar ya kan, ketabrak tuh spion. Jangan ditiru ya. Sekarang jangan ditiru. Kalau mau ditiru sekarang bisa, tapi ya kayak kemarin kita ngedrift di HI resmi gitu. Iya, resmi. Nah itu ya gue juga kalau disuruh ngulang juga nggak bakal mau juga gitu sekarang. Ini kan sharing Tapi seru pengalaman sih. aja kan. Sharing pengalaman. Gue pernah ngikut lu sekali, lu ajak. Nah, Lu kan malam-malam tuh begitu. nah iya. Gue dulu SMP berarti. Iya. Insecure nggak ngeliat pergaulannya se-fuck up? Sekali doang gue, maksudnya sekali doang. Gue takut juga nih kalau misalnya celakaan. Berapa? Ya. Lari gue 200 lebih kan? Iya 200-an sih seingat gue ya. Di Sudirman Nah, kan? dulu tuh kalau nggak salah temen lu ada yang pakai Sirocco belum ada dah. Iya. Tahun 2000 berapa deh? 2008. Iya. Sirocco baru banget tuh, kenceng juga. Kencang juga. Itu udah stage berapa juga sih rokoknya? Udah dimodif juga. Udah Ya. dimodif juga. Emang gila sih zaman dulu. Nah tadi kan bahas mas apa? Kalau gue egois. Nah, oh ya kamu. Terus akhirnya kan gue drifting mulai dari Seviro yang kita beli. Nah, terus Dipo antara gue sama Dipo akhirnya gue yang terjun duluan gitu. Walaupun tadinya ini mobil buat barengan. Akhirnya gue terjun duluan. Dan event pertama gue itu gue udah daftar. Gue inget banget, gue udah daftar. Pas sampai track itu, event pertama gue tuh gue udah daftar, datang ke track tuh hari Jumat atau Kamis ya, lupa gue. Pokoknya latihan free practice ya. Gue udah pede banget dengan skill gue, ya kan. Itu gue run pertama gue bagus, 1, 2, belokannya ke kiri, tak. Lu nonton gak ya? Ya pasti lah. Ada lu ya? Nggak mungkin enggak deh kayaknya. Ini acaranya Gua apa? lupa. Tahun berapa? Acaranya IMS. Enggak dulu ADB enggak sih? ADB. Jelas Drift Battle. ADB. Tahun? Jelas Drift Battle. Aduh gua tahu nih gua. 2010. Nah, 2010. 2010 ya. Oke. Nah, itu gua tarik handbrake kan. Tas, dah. Bagus tuh run gua pertama, Zik. Wah, makin pede dong, ya kan? Makin pede, makin mau kencang nih, masuknya inisiat gua mau kencang gitu kan. Di situ yang latihan baru dikit, cuman gua, kayak ada Dio waktu itu, M Hermawan, ya kan. Terus ada ini lagi, waktu itu ada Mas Rifat sama Mas, itu pas gua run pertama langsung bilang, wah lu keren banget Dim. Bagus, mantep, lanjutin. Wah makin semangat dong gue kan. Run kedua, gue maksa banget tuh, set, initiate, set, gue tarik handbrake kayak nggak pakem gitu, tak,
mobilnya lurus lagi. Set. Bener-bener langsung tembok gue gini. Bam. Mobil apaan? Zafiro. Oh sempet nabrak gitu juga. Sempet iya gue inget. Hancurnya parah sih. Dan nggak ikut balapan jadinya. Itu baru latihan. Itu event pertama gue yang Iya, abis itu jadi mati lama mobilnya kan. Nah, akhirnya jadi mati lama mobilnya. Dan gue akhirnya memutuskan ngejual Evo. Ngejual Evo untuk beli 200 SX. Nah, 200 SX yang gue pakai apa yang dulu pakai? Enggak, jadi gue duluan yang beli. Ya, Dipa dulu yang beli. Gue beli yang SX karena kita mikir kan dia udah punya Zafiro, gue beli SX. Saya kira Mas SX yang dari Mas Rifat. Habis itu Mas SX juga dari Rifat juga. Dari Rifat juga. Nah. Oh ya, tapi dulu tuh kita punya Z3 sebetulnya. Iya, punya Z3. Jadi gue Z3 dulu, Z3-nya dijual, ganti Evo. Evo-nya dijual, ganti 2 mobil itu. Iya, kalau gua dulu Aristo. Iya, Aristo dijual beli SX. Beli SX. Ya pokoknya kita nggak mau ngerepotin bapak kita dulu ya. Maksudnya kalau nggak mau repotin jangan hobi balap. Enggak, maksudnya kan udah dibeliin mobil gitu. Kalau sekarang sih nyesel jual Evo gua. Iya sih. Gue sih nggak nyesel sih jual Aristo gue dulu yang beli Dio. Iya, yang dulu Dio. Maksudnya gue dulu nyesel banget gua jual Evo tuh, gue nyesel banget Zik. Dulu gue untungnya aja jual Evo udah gede banget. Zaman gue dulu jual Evo. Kalau sekarang mungkin untungnya udah kayak beli Bitcoin zaman 2008. Gue ingat lu beli itu kalau nggak salah 380 juta. 375. 375. Jualnya tuh 430 ya nggak? Enggak, 450. Tapi barang-barangnya semua gue ambil. Dari velg, knalpot. Udah cuma 70 juta deh. 70 juta dulu. Velg aja 30 juta. Tapi kan lu beli belum ada velg kan? Hah? Lu beli velgnya standar kan? Iya, maksudnya kan gue pretelin lagi. Iya. Ya nggak, berarti nggak kehitung, nggak kehitung naiknya tuh harga mobil. Oh iya, maksudnya lu beli standar jual standar kan? Iya, gue jual standar lagi. Iya, berarti jadi gue belinya 375, gue jual tadi berapa? 470. 450. Nah, dan barang-barangnya semua gue copot. Ya, pokoknya untung 70 jutaan atau sekitar 15-20% lah. Iya, 70 juta itu. Kalau dijual sekarang untungnya 100% lebih. Ya, sekarang makanya kan Evo lu Evo 8. Evo 8 GSR tapi bukan MR. Tapi turbonya gue ganti MR. Iya. Udah Evo terus kan tadi. Nah, hubungannya sama yang tadi egois apaan nih? Dari tadi gue nunggu. Oh iya, gue mau jelasin. Gue balap, akhirnya sama Dipo ikut balap barengan, beda tim. Pertama satu tim dulu ya. Iya, satu tim. Satu tim dulu kita main. Yang sebetulnya di go-kart, di paling seru tuh di go-kart, di Sentul go-kart. Sentul go-kart. Oh, Sentul go-kart. Lu belum pernah kan? Belum. Pernah. Pernah waktu itu ngonten-ngonten doang iseng sama Saling Lail. Oh iya, pakai Skyline lu ngedrift itu kan. Nah, cuman itu tuh track enak banget, maksudnya beneran kayak di track gitu. Walaupun sempit ya. Walaupun sempit. Itu bukan buat mobil, buat go-kart. Itu gue hampir masuk 4 besar. Gue kalah sama Dio. Gue kalah sama Hermawan. Enggak, bukan. Gue kalah sama Dido. Gue SX gue SR20 standar. Intercoolernya cuma segini nih. Intercooler berarti standarnya udah turbo ya? Apa? Berarti SR20. SR20 udah. Intercooler di samping sih, bukan di tengah. Bukan di tengah. Intercooler cuma segini, lu bayangin. Gue pakai ring 17, lebarnya. Lu pakai velg apa ya? Gue pakai velg KW nggak tahu apaan. Pokoknya yang bentuknya agak keren lah, ya kan. Pokoknya gue nyari velg yang bisa kalau sekarang kan kita nyari grip. Gue dulu nyari bisa ngedrift. Gimana paling kecil ya? Mobil bisa ngedrift. Ya kayak E36 standar sekarang lah. Tapi mungkin E36 standar lebih powernya lebih ada daripada SR20 standar. Nah itu gue pakai 17, itu gue inget banget cuman lebar 8, bannya kali 215 kali ya. Paling itu. Iya 25. Gue inget sih kita dulu pakai 215 tuh pas masih pakai SR awal-awal. Iya SR awal-awal itu pakai 215. Nah itu gue ngelawan JZ SR2. Ya udah JZ ya orang mainnya dulu ya. Udah JZ, udah SR22 Amandio dan M Hermawan pakai SR22 itu. Dulu tuh udah ada yang pakai Fiat tuh di zaman lu main itu tuh. Ada. Zafiro pakai UZ. Dan gue nyobain mobilnya. Tangan gue kecengklak. Oh iya. Gara-gara power steering.
Nah, Iya. itu kita masih setim. Kita Iya. masih setim. Habis itu karena kita banyak dilirik ya. Karena gue di situ bagus mainnya. Di lirik. Akhirnya gue masuk tim Total. Sama Om Total Buah Denny. Segar. Om Denny pribadi. Total Om Denny. ini bukan Bensin. buah segar. Ya bukan Total Buah Segar. Nah Total, gue masuk tim Total sama Om Denny pribadi. Disclaimer aja, Om Denny pribadi, terima kasih itu guru pertama gue drifting juga, ya kan. Nah sekarang di Mandalika. Katanya kemarin abis ketemu kalau mau ngedrift di Mandalika kapan aja ya siapin. Wah, gue pengen banget nih. Ya. Pakai mobil lu Dip. Apa tuh? Ngedrift di Mandalika. Boleh Ya boleh, asal lu kirimin mobilnya. Kalau mobil gue gak kuat kayaknya. Asal jangan masuk gravel aja ya. Kalau masuk gravel soalnya udah gak bisa keluar kayak Akbar kemarin. Oh iya iya. Nah terus kita beda tim, Dipo di tim Angkar tim- kan? Angker. tim berdosa. Kacau banget, udah ada cheerleadernya segala. Bukan cheerleader sih. Apa dong? Namanya kalau cheerleader main basket. Apa namanya? Apa sih namanya zaman dulu tuh? Ini Umbrella Girl. Umbrella Umbrella Girl, Girl. ya kan. Nah ya gue beda tim tuh sama Dipo. Cuma berapa event doang ya Dip ya. Ya karena gue sadar kayaknya uang dari minuman keras itu tidak berkah. Jadi ya udah. Dan gue lanjut, gue dari SR. Nah, gue tuh selalu dari SR tuh gue pakai SR. Kan dulu ada namanya latihan bersama tuh apa ya? Yang Denny Drift camp. Drift camp. Nah, drift camp tuh gue selalu ikut. Gue masih pakai SR pertama kali. Gue selalu nunggu Dio. Jadi gue selalu mau nandemin Dio. Karena patokan gue Dio doang. Maksudnya ya patokan lawan gue tuh dia emang dari dulu gitu. Dia SR22, gue SR20 dengan intercooler segini ya enggak. Ya, pokoknya spesifikasi mobil mendukung lah antara mas berdua. Enggak Nggak dong. mendukung, maksudnya Jauh pak. Jauh Pak. sama-sama Sylvia saat Oh, itu, iya. sama-sama SR. Sama-sama SR. Tapi Kaki- tapi dia kaki-kaki- ternyata seneng juga tandem sama gue. Karena gue mungkin lainnya bagus kali ya. Juga dia juga enak kali untuk tandem sama gue. Jadi gue hampir setiap drift camp tuh gue tandem terus sama Dio. Jadi gue udah sering udah inilah apalah cara-cara tandemnya Dio tuh gimana. Nah, berikutnya mesin itu jebol SR. Nah, SR tuh padahal mesin paling enak sih kalau gue menurut gue. Kalau sekarang untuk suruh pilih dari V8-nya LS, dari V8-nya mau AJZ atau RB, atau gue pilihnya SR. Tapi SR yang stroker 24. Dua kali emang soalnya 24 kayaknya jarang. Ada dong 24. Ada 24. Mending K24. Udah itu SR tuh. SR24 tuh ya K24. Nah, enggak, gue pengennya VVL, Neo VVL. Sama VTEC K24. Iya juga, cuman enggak, gue maunya kayak Goca. Iya. Tapi gue ganti mesin jadi jajan. Ya cuman cita-cita gue pengen itu. Kayaknya Iya, itu tapi emang itu SR paket lengkap SR. pakai lengkap SR, tapi harganya Dua-dua gila-gilaan. sama VVL. Jadi kalau yang nggak tahu SR tuh banyak banget ininya variannya. Ada SR yang VVL tuh variable valve lift. Kalau nggak salah kepanjangannya. Itu adanya cuma di SR yang front wheel drive. Nah headnya itu bagus banget tapi nggak didesain buat rear wheel drive. Nggak ada tuh head dipasang di mobil rear wheel drive. Makanya di-combine kan. Bloknya pakai yang turbonya SR20 DET yang di stroke up jadi dua-dua. Terus headnya pakai itu. Tapi bawahnya udah ganti dia. Apa tuh? Cranknya kan. Pakai itu apa? Bilet. Bilet block itu impian gua, mesin impian gua tuh itu sampai saat ini. Kalau buat di Indonesia sih, wah itu sih the best banget. Iya pasti enak sih. Ini sequential SR22 Neo VVL. Jepang banget itu. Neo VVL ya kan? Untuk quick change ya itu udah top lah Ya, bagi semoga cepet-cepet lah kayak gitu. Tapi ya sekarang paling enak beli JZ. Iya, tapi sekarang Ya udah tapi JZ mobil lu semua. tuh pernah nyobain semua mesin kan? Gue SR, berarti SR, habis itu gue RB. RB. Ganti RB 25.
ganti RB25, abis itu JZ. Nah, JZ. gue pernah nyakitin hati lu Dip ya, sorry ya. Apa? Jadi kan kita punya Seviro juga kan, RB25, kita bangun juga, warna kuning, ingat gak lu? Yang kita, ya Ya, itu ini- Seviro ini- pertama lu nggak sih? Apa? Ya Seviro pertama kita yang kita jadiin RB25. Oh iya benar. Yang gua tabrak ya. Atau ganti chassis ya? Enggak, itu Seviro pertama kita yang jadi kuning tuh, yang di Gua roll ngerti barin. apa yang terjadi. Terus Nah. kenapa? Nah, gue minta maaf sama lu dulu. Gue egois, gue baru ganti mesin 2 JZ waktu itu. Belum dicobain sama sekali. Nggak dyno. Ada acara kita diundang ke Makassar. Makassar, iya. Nah, sampai sana gue bisa ngedrift. Si Sevironya rusak. Iya, ingat. Si Ecunya Dipo, problem. si Dipo itu pengen minjem mobil gue waktu itu. Mau nyobain JZ gue. Tapi gue nggak bolehin. Dia langsung pulang nangis. Gua langsung banting sepatu balap gua. Sialan. Abang sialan. Enggak. Nyari Tapi mati gua, lu. jujur gue lupa loh. Tapi Event itu itu tuh. gue inget banget. Gue di situ ngerasa bersalah banget. Kenapa gue seegois itu dulu. Walaupun itu event tuh bukan drift camp kan, itu kan jatuhnya drift camp. Tapi kenapa gue cuman minjemin mobil ke adik gue nggak boleh gitu. Waktu itu gue sempat sampai sekarang itu yang gue agak sesalin. Dan akhirnya kayak gue dari situ gue ada kan gue akhirnya gue punya dapat podium banyak, ada beberapa podium, nggak banyak ya. Banyak kan gue sih. Hah? Kayak kalau dihitung sekarang banyak kan gue. Ya, iya. Siap, ya. Bos. Siap bos. Ya, karena eventnya juga banyak kan sekarang kali. Iya. Nah, maksudnya dalam jalan karir gue di FD gue bagus, ya kan. Wildcard pertama FD aja lu nggak dapet kan? Iya, nggak dapet deh. Enggak. Yang kedua, gue pakai 14 dapet. Iya, yang waktu pakai SS nggak dapet kan lu? Nggak dapet. Wildcard pertama gue udah dapet. Habis itu gue langsung berangkat ke Malaysia. Iya betul. Ya Nah. lu waktu itu top 16 apa top 8 dulu Top ya? 8. Top 8 deh. Top 8. Nah di top 8 gue langsung apa-apa tuh. Gue dapat wildcard udah boleh ikut FD Asia di semua FD Asia tuh waktu itu Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, ya kan? Tahun depannya Singapura dihilangin jadi Australia. Oh, Jadi oke. Australia sempet Jadi ya? Australia. Jadi Australia. Bukan Asia itu mah. Abis itu kan gue berangkat tuh ke Malaysia. Malaysia. Nah, gue juga jadi gue buat pelajaran untuk teman-teman yang ikut balap ya. Prepare itu emang paling penting. Tapi gimana cara kita tuh ngadepin mobil yang emang kita emang nggak bisa dibawa, tapi gimana cara kita bisa bawa? Ya, terbiasa dengan mobil nggak enak. Ya. Mobil nggak enak. Jadi tuh jadi pas mobil gue berangkat ke Malaysia, ya kan? Nah itu S14 tuh tadinya mobil gue itu. Papa beliin untuk gue berangkat ke Malaysia. Sebetulnya itu S14 dan SX untuk gue tanding di Indo. Cuma lu nggak mau. Cuman gue nggak mau karena gue SX, gue nggak tahu kenapa. Gue nggak lu bilang lu S14 kayak Timor jelek. ya. Terus gue maunya pakai SX dan SX itu waktu itu dibangun ada salah satu bengkel ya, ya gue nggak perlu disebut. Gue berangkat ke Malaysia belum dites sama sekali itu mobil di Indonesia ya, belum dites di Indonesia. Gue berangkat ke Malaysia, gue ngetes di Malaysia itu benar-benar langsung di tracknya lo tahu. Merdeka. Jangan bilang, Dataran Merdeka. jangan ngatain IDS itu tracknya konblok. Gue FD tracknya konblok, masuknya 120 km per jam cuy. Dan Dataran itu sempit Merdeka. banget. Itu jalan umum ya Dip? Jalan umum. Jalan umum. Nah, sebenarnya itu jalan umum dan lurusan. Dan lurusan. Dan Tapi nggak dijadiin- mental dulu lagi. Dijadiin belok. Jadi gini. Jadi startnya gini. Set. Ya kan. Lu turun gini dulu. Set. Baru Baru pak. ngedrift. Gitu. Jadi bener-bener. Di dalam tuh berasa tuh. Gitu. Terus baru ngedrift.
Nah di situ permasalahannya, kopling gua itu ada pull, ada Push. push. Bengkel waktu itu salah beli. Salah beli, yang harusnya pull jadi push. Terbalik lah pokoknya. Jadi gua nggak bisa ganti gigi kalau nggak gua lepas. Gas. Hah? Kalau lu nggak lu lepas gas. Nggak gua lepas gas dan gua Lama start. gitu. Hah? Lama ganti giginya. Ganti gigi ya lama. Gua start itu start. Jadi nih kalau gue nginjek kopling, koplingnya nggak balik. Koplingnya Dicongkel loh. Hah? Dicongkel. Jadi gue gini nih, nginjek kopling. Kelihatan nggak nih di kamera? Nah, ini gue nginjek kopling ya. Ini kopling, gue injak. Terus kaki gue sangkutin di bawah. Nih. Congkel. Gue congkel gini. Gas gue Gigi satu nih berarti pas mau start. Gigi satu. Pas start gue congkel, bukan gue lepas. Dang, ya kan? Mobil ya startnya udah nggak bener lah. Nah terus kalau gitu ganti gigi duanya? Ganti gigi duanya lu harus setengah kopling. Tapi harus lepas gas full. Nggak boleh bener-bener lu masih ada RPM tuh nggak bakal ganti. Anjir. Susah banget kalau gitu. Nah, FD lagi. Itu gue masuk 100 lebih, pokoknya dari Gosa itu tuh paling kencang 130 atau 140, gue lupa, ada kencang banget tuh masuknya. Terus apa? Tapi gimana gue harus bisa gitu kan. Ini gue udah sampai sini. Yang berangkat itu gue Amandio, Denny Ferdito. Yang kasihan Denny Ferdito. Baru sampai sana mesinnya jebol. Bener-bener nggak balap. Di KCH. Demas ikut, singkat gue. Demas juga enggak. Demas nggak ikut. Ikut, mobilnya rusak juga. Oh, Demas mobilnya rusak juga. Singkat gue. Demas. Dika tabrakan. Tabrakan. Asatian, hancur lebur mobilnya. Bener-bener. Jadi zaman dulu tuh banyak ya drifter Indonesia balapan di Malaysia bawa mobil gitu. Kirim mobil semua. Zaman dulu tuh gini, bakar duit. Papa bakar duit. Jadi yang sekarang nih sebenarnya nggak ada ya, kalau dibandingin drifting zaman sekarang sama zaman dulu, mungkin zaman dulu spendingnya bahkan lebih banyak. Gila. Iya. Lo kalau denger bayar berapa? Biaya bengkel ya. Bayar bengkel dan bayar gua kesananya aja, nggak usah deh. Ininya aja. Apa namanya? Deposit untuk mobilnya aja ya. Belum kirim loh ini. Nah ini menarik nih, bahas uang deh, nggak apa-apa. Apa? Penasaran soalnya ini kan udah di zaman 2012 kan, udah nggak relatable lah kalau state angka. Ya pokoknya kalau ngirim mobil lu harus ada deposit. Ya, nggak usah ngirim mobilnya. Jadi lo patokannya jangan ngeliat ngirim mobilnya, dari depositnya aja deh. Depositnya tuh 60 juta. Zaman itu. Di zaman itu. Ngirimnya deposit. 100-an. Dan baliknya 3 bulan. Tapi emang sekarang juga gitu sih katanya kalau ngirim mobil. Deposit enggak, total dulu Mas balapan di Malaysia tuh kirim mobil dan segalanya 200-300 sampai sama mekanik dan segala macam setengah M lebih. Setengah M. Wow. Setengah M lebih. Setengah M kayak gua bangun di zaman drift sekarang pick. dengan kita hitung inflasi dan growth segala macamnya. Mungkin ekuivalennya di Coba deh 700 juta. Kalau lo tanya Papa, mungkin Papa ingat. Ya kalau setengah M gue bangun Karena drift gue nggak ngitung. Yang ngitung tuh kan yang deal-dealan sama sponsor kan Papa. Jadi Jadi emang ada sponsor juga. Gue ada sponsor juga. Gue Achilles. Gue setengah-setengah bayar dulu sama Achilles. Oh enaknya. Papa bayar setengah. Achilles bayar setengah gitu. Itu tetep aja gede tuh. Ya kan? Ya tetap aja gede. Ya. Makanya. Tapi Itu kenapa kirim kita nggak mobilnya ngirim kali ya. mobil juga. Apa? Karena kirim mobilnya jadi makin gede ya. Kirim mobil makin gede dan bangun mobilnya juga mahal waktu itu. Terus baliknya lama banget. Baliknya Gue lama inget tuh banget. kita udah mau balap, nggak Kita udah mau balap, mobil belum balik, segala macem ya kan. Nah, dari situ gue mikir kok gue egois banget. Gue balik lagi ke Dipo waktu itu, ke yang masalah di Makassar kan. Padahal kalau misalnya gue bilang ke Papa zaman itu, Pah, aku balapan di Thailand, Pah, aku balapan di Australia, Pah, aku balapan di mau ngikutin jejaknya Dio zaman Zimbabwe. itu, ya. Enggak di Zimbabwe. mau ngikutin jejaknya Dio waktu itu untuk gua nyari
pengalaman. Itu bisa banget. Papa karena support. Papa tuh support full support banget buat gua. Itu benar-benar makasih banget ya, Pak. Papa tuh udah support banget. Cuman gua nggak mau egois di situ. Hati gua tuh kayaknya nggak bisa gua balap sendirian. Jadi mendingan gua balap sama Dipo di Indonesia. Di Indonesia aja. Tapi dia bisa ikut balap. Kalau misalnya gua ikutan balap, Dipo mungkin nggak balap. Duitnya kepake semua untuk gua berangkat. Mantap. Untung lu gak balap. Apa? Makanya di Indonesia aja bro. Lu juga ngapain balapan di luar? Ya Yang kan belum pernah juga balapan di luar cuma gua ini. Ya nggak apa-apa kan, selalu ada pengorbanan dari semua persaudaraan. Ya. Anak kedua tuh selalu dikorbankan, tuh tau meme kan. Ya. Cuman ini baru gue utarain sekarang. Dan lu juga pasti baru tahu kan. Thank you ya. Hah? Thank you ya. Itu tapi asalnya karena di Makassar itu di Makassar itu gue sedih banget kenapa sih cuma di Makassar cuman gue minjemin mobil aja gue nggak mau gitu. Itu pas gue di Makassar juga tahu kejadiannya, nangis sih. Apa? Pas gue tahu kejadian di Makassar tuh ikut sedih juga. Ikut sedih juga kan lo. Gue sih gue lupain sih. Nah cuman gue nggak mau terulang lagi. Gue maunya Dipo ikut balap dan dia waktu itu potensial banget balapannya ya kan. Kalau untuk ngikutin jejak dia gue keluar negeri, gak mungkin Papa nggak support. Achilles support waktu itu. Gue balapan di mana setengah-setengah bayar ya kan? Ya gue pasti berangkat kemana-mana. Ya, cuman ya balik lagi, gue nggak mau egois. Gue mau punya adik gue yang gue bareng. Kita growth bareng aja. Nah, makanya S14 jadi buat gue waktu itu. S14 jadi buat lo dan lo bisa berprestasi dengan S14 itu kan. Gue seneng banget lo juara rookie pakai S14 itu ya kan. Ya dulu belum Pro 1 tuh namanya. Belum Pro 2 tuh namanya. Ya rookie dulu ya, Pro 2-nya lo juara nasional di situ ya kan. Maksudnya ya itu yang harus gue korbanin. Tapi kita harus akuin sih, garasi drift ada pun juga karena Mas. Ya, walaupun Mas nggak kita ajak ya. Bukan nggak kita ajak sih. Waktu kita bikin dia udah nggak ada, udah sibuk banget. Ya sebenarnya kan awalnya nggak ada niatan untuk serius kayak gini kan. Kita kan dulu gabut nih. Dia dulu kan pekerja keras banget. Pokoknya tanpa Mas Bimo yang masuk ke dunia drifting ya kita nggak ada garasi drift. Mungkin gue jadi pilot karena dulu sebelum nonton mas-mas pada ngedrift kan gue suka pesawat sebenarnya. Iya. Terus jadi sukanya. Diecast lu aja nggak ada mobil dulu ya. Iya, diecast pesawat Lion. Gue jatoin gitu kan. Jatuh beneran. Jangan. Ya itu sih itu dari gue ya maksudnya. Tapi kalau menurut gue gini sih, karena lu nggak nerusin balap di luar, balapnya di Indonesia. Akhirnya gue ikut balapan, akhirnya ada garasi drift. Jadi semua tuh udah kayak ada butterfly effect. Udah ada apa ya, written. Gitu. Ya itu tapi ya berdasarkan dari Makassar itu kesedihan gue itu sampai gue akhirnya melepaskan gue bisa berangkat ke luar negeri loh. Ya untung Mas ngambek sih waktu itu. Iya, kalau gue legowo aja ya udah nggak apa-apa gitu. Soalnya dia benar-benar pas gue boleh langsung pulang ke hotel. Kirain pulang ke Jakarta. Nggak ada tiketnya Pak. Langsung pulang ke hotel, nonton aja enggak waktu itu. Mobil baru, dulu gue pakai Seviro kuning itu tuh. Berarti conclusion adalah Mas ketika tersentuh tuh hati Mas, akhirnya nggak mau egois, makanya kita ada opportunity buat nyobain drifting juga. Dan sekarang ada garasi drift. Jangan kan gue ke luar negeri, mobil gue speknya paling jelek terus, selalu paling bawah. Ya waktu itu S14 gue kenceng banget sih. Ya kan? Tapi kayak udah beda sih ngomongin Rama sama Eraiko karena kita nggak ada di waktu yang bersamaan lah. Ya tapi mobil gue tuh speknya paling bawah sih. Sampai gue balapan sama lu, mesin lu lebih kenceng dari mesin gue. Nggak beda jauh lah. Apa? Tapi enggak, sebenarnya mobilnya juga kencang. Iya. Coba kaki-kaki lu aja yang balap. Ya nggak, kalau misalnya di compare sama yang sekarang mungkin iya jauh. Tapi dulu pas kita 2018 mobil Iko kan juga belum ada apa-apa juga. Nah ya gue sampein lagi sama netizen, gue seneng banget
gue disandingin terus sama Amandio di komen-komen ya kan. Kapan nih Amandio? Makanya turun lagi dong, apa, turun lagi. Kapan nih gue Bimo adu Ada jotos. Jotos lagi Jangan adu sama jotos. Amandio di track Biar ya combat kan. aja. Gue juga kangen banget. Dulu dia pernah berantem loh sama Mandio di luar track loh. Gue yang nengahin, gue lupa ada masalahnya apa tuh. Apa? Masalah apa tuh lu berantem sama dia? Aduh gue pusing, gue nengahin. Iya. Iya nggak di dalam track, nggak di luar track, berantem main. Ya tapi kan itu pasti karena ada kejadian-kejadian yang sebenarnya berhubungan sama balap doang kan, bukan Iya, personal. bukan masalah Bukan cewek. personal. Kalau mas cewek mah itu beda lagi. Beda orang. Tapi ya gue berterima kasih banget. Kenapa orang masih percaya gitu gue bisa ngalahin Amandio sampai sekarang gitu. Mungkin skill gue sekarang kan udah berkurang. Cuman orang masih percaya aja gue bisa ngalahin dia. Bantu doa ya guys, semoga Mas Bimo bisa cepat Karena comeback. ini sih, menurut gue ya, bukan masalah bisa ngalahin atau enggak, tapi lu tuh bisa ngasih fight yang seru banget pas lu lawan Dio. Lu bener-bener lu tabrak dulu kan. Bodoh amat Dio, tiba-tiba melan kan lu sikat tuh, mobil lu hancur gitu. Iya gak apa-apa emang. Gue suka ngancurin mobil emang. Ya kita doain semoga Mas Bimo bisa cepat pulih dan cepat comeback ke drifting menggunakan mobil kesayangannya. Gue pengennya sih gue langsung balap bareng L. Ale balapannya. Bilal, GDRT nggak? Bilal Iya kasihan. dong, gabung aja. Hah? Bilal kasihan nih bro. Apa? Kita udah bertiga nih. Kalau tambah lu jadi berempat nggak apa-apa nih. Tambah jadi berlima. Tambah Apa-apa bini gua jadi berenam. Iya kan tim GD semua anak mobil kan. Itu Iya yang biasa sih. di depan komputer, atau yang biasa ngurusin e-commerce, ngurusin editing video, kita latih dari sekarang. Iya, lengkap loh. Pro 2, Pro 1, New Gen, WDC. WDC 4. Iya. Kayak garasi drift racing team for the win. Oh, iya. For the all classes. Amin. Ya. Nah itu Oke. cita-cita gue. Kalau langit gimana Dip? Kalau langit sih gue pengen sebenarnya gue pengen nerjunin dia di motorsport juga. Tapi belum sekarang. Cuma belum sekarang lah karena gue mikir budgetnya masih mau dipakai buat bapaknya balapan dulu. Ya mungkin skala prioritasnya beda. Ya beda. Gue sih sekarang kan dia lagi lesnya banyak tuh, ada skateboard, ada piano sama tenis. Gue mikir nanti akan go-kart juga di akademi lanjut terus di Go-Kart Avenue. Cuman tuh beda Dip. Iya, gue tahu beda tapi Berbeda. setidaknya kan udah ada. Gue belum pengen banget dia untuk bisa fokus ke satu karena gue belum tahu minatnya dia tuh sebenarnya apa, kan semuanya dia suka gitu. Tapi kalau L sih udah Udah ke kebentuk motorsport banget. banget. Udah ke motorsport banget dia. Benar-benar ya ngelihat lu nggak ngelihat lu sih, ngelihat Igo. ya maksudnya ya ke motorsport banget. Iya, kalau langit sih nantinya akan ke motorsport, pasti gue akan ajak dia ke motorsport, tapi gue nggak mau dari kecil gini dulu sih. Maksudnya nanti paling nyobain mobilnya L aja tuh kalau udah jadi tuh si Ceviro. BMW. Iya boleh. Buat Malah go-kart juga gua kalau emang disentul ntar gue siapin juga gitu. Ntar kapan-kapan dia boleh nyobain. Ya, nanti ya dipelanin aja. Dia kan bisa dipelanin. Pas banget nih, garasi drift kan lagi mau rilis yang Garasi Kids apa? Drift Kids kok jadi garasi Kids. Drift Kids modelnya bener-bener drifter ntar L sama langit. Sama langit. Gokil. Iya. Nah, ya semoga gue pengennya sih nunjukin kalau anak 6 tahun tuh bisa kita latih kalau Malah lebih mudah ngelatih anak 6 anak tahun kecil. kali Iya dibanding. maksudnya. Iya. Walaupun waktu itu kita sempat debat ya untuk L bikin mobil. Enggak. Debatnya lu mau bangun mobil buat L, gue mending bangun go-kart aja. Dua-duanya. Debatnya kan itu. Kan ini gue kalau bangun go-kart, gue masuk tim. Iya, nggak maksudnya fokus ke go-kartnya aja dulu gitu. Nah. Dulu kan lu kerjain dua-duanya ya. Ya udah nggak apa-apa. Justru kan pas nih sekarang mobilnya udah siap, ketika anaknya udah siap. Iya. Benar. Mental lu mental di go-kart itu ngebantu banget nanti mental buat di
di drifting juga gitu loh. Ya, Ya, nanti cuma pokoknya kalau- ditunggu aja. Kita abis ini pasti ada konten ya. Ada konten. Ngelatih Bocil. bocil-bocil 6 tahun 7 tahun ngedrift. itu kayak agak jackass dikit sih ini Iya. kontennya. Tapi ya, tenang enggak, aja safety. ya kan. ini Safety tetap. harus safety safety mungkin lah. Menarik, itu bakal menarik buat memajukan industri Gak apa-apa, juga tapi pasti. si L aja dulu. Ya. Gue Nanti Langit jadi spotter. menyusul. Jadi spotter dulu aja. Langit Jadi menyusul supporter. aja. Nah, jadi manajer. Gue masih belum terlalu tega gue sama anak itu. Nah, gue kan L suka banget Ayrton Senna kan, tapi meninggal udah. Ya kan? Dia fansnya Innalillahi. Ayrton Senna. Terus kalau sekarang ya Max lah, siapa lagi ya anak idola. Semua bocil tuh. Pasti Max kan. Max. Nah kemarin itu gue agak keras tuh kemarin. L, ini kalau time yang nggak dapet hari ini, gue bilang, nih, gue tunjukin videonya Max. Bapaknya Max tuh waktu itu kalau Max kalah, diturunin di pom Rest bensin. area. Tapi Di itu jalan emang kaki. kisah nyata kan? Itu kisah nyata. Terus gue bilang, kalau besok L nggak dapet time-nya, Abi turunin di Pizza Hut. Ya seenggaknya bisa makan lah bisa. Tapi emang katanya kalau ngelatih kedisiplinan emang harus gitu ya. Iya, dan kedisiplinan tidur juga. Terus lari, dia Zik sore lari, ya kan. Lu stamina, wah gila go-kart lu stamina-nya sama drifting beda cuy. Iya. Ya itu dia. Itu kenapa gue nggak mau Langit masuk ke motorsport karena itu. Gue tahu gue orang tua yang belum tega untuk melakukan hal itu gitu. Karena Ya balik lagi pilihannya beda-beda kan. Nah, tapi gue kemarin sempat gue gituin El. Dari Pizza Hut ya. Jangan dong Bi. Mau jadi kayak Max Verstappen enggak? Gue bilang, ya kan. Ya dia diem aja. Ternyata tembus waktunya lebih cepat 1 detik. Mantap. Bahkan hampir 2 detik. Time-nya itu selisihnya cuman 0,2. 0,2 itu cuman tek kali ya. Itu udah beda 2 detik dari yang di 180 gitu. Apa? 1800. apa? 1 detik 8 gimana sih? Nah itulah. Ya. Ya udah pokoknya kalau bagi kalian yang mau lihat perkembangannya L nanti dan comebacknya Mas Bimo, Follow jangan aja lupa. Instagramnya dia dulu. Ya, bimo.andotama sama l.andotama. Sama juga. Karena udah sejam lebih nih kita. Udah sejam dari tadi gue nahan kebelet kencing nih kalau lu perhatiin. Gue udah aus nih, gak Apalagi disiapin tadi minuman gue ada sama yang pengen gue panitia. omongin tapi gue lupa. Ya udah ntar episode selanjutnya. Iya, nih ntar kita bikin lagi aja nih. Enak di sini soalnya makin lama makin turun nih. Dan PW sini by the way ini sofa di rumahnya Bimo nih kita mau kesini. Lu Tadi sadar nggak katanya ini ada pertanyaan yang bakal lu tanyain ke Oh gua. iya benar-benar. Pertanyaan dari netizen. Apa sih pertanyaannya? Gue Jadi kan kita nge-gather pertanyaan dari Q&A di Instagram. Nah, Ada nanya. Bener gak sih Mas Bimo ternyata mantan pacarnya Nikita Willy? maaf ya, istriku tersayang. Iya emang bener. Oh bener. playboy dulu. Bener. Ya udah terjawab kan tuh ada aja sama Tapi netizen. tapi kan dulu kan nggak masih infotainment zaman dulu. Belum ada sosial media, Ya kan. Tapi istriku masih paling cantik. Beneran. Hah? Iya dong. Ya udah Mas Bimo kita doain semoga cepet comeback. Kirain Amin. cepet Nanti kita balikan. Enggak. kok balik? Ngampret lu. Nanti kita bakal satu tim lagi Garasi Div Racing Team. Mantap. Amin. 6 mobil tuh. Mantap Bilal nih. Bilal nonton nih. 6 mobil Lal. Bila Semangat Bilal. keep driving safe and Goodbye.